Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala al-Imam al-Ghazali husnul khuluqi hayhatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alul jamilah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithtu bi utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah. Segenap kepengurusan Masjid Al-Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jamaah ta'lim yang dirahmati Allah. Yang di luar anak kecil apa anak remaja? Yang di luar suruh masuk. Suruh masuk. Kalau mau ngobrol jangan di sini. Sama yang tua dibilangin udah nggak ngerti udah. Baik. Jangan dibarengin orang ngaji sama ngobrol. Materi kita malam hari ini sesuai dengan makalah yang saya tulis. Kita semua tahu bahwasanya kemarin kita diperlihatkan dengan satu tuntunan yang isinya hanya sebatas jadi tontonan. Nah, daripada ngobrol di luar nggak ada nilainya, mending ngaji. Tidak diam. Nah, ngobrol ntar ada waktunya. Kalau dia ngaji, kalau nggak ngaji diam. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Sama semua kita tahu kemarin ya, bahwasanya tuntunan hanya sebatas jadiin tontonan, yang pada akhirnya di tuntunan tersebut ada satu orang yang tersakiti dengan lisan, yang padahal tujuannya mungkin ya, adalah candaan, tapi pada dasarnya itu adalah hinaan. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat zaharul fasadu fil barri wal bahr. Makna fil barri, kata Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, huwa al-lisan, adalah ucapan.
Sementara al-bahru fil barri wal bahr, makna al-bahr di sini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah huwa al-qalbu, yaitu hati. Idza fasadal lisan bakat alaihi nufus. Kalau lisan seseorang itu rusak, kalau lisan seseorang itu buruk ucapannya, kalau lisan seseorang itu menyakiti orang lain, bakat alaihin nufus, maka bakal banyak orang yang menangis karena ucapannya. Oke, jasadnya di matanya nggak kelihatan keluar air mata, ya, tetapi dari raut wajahnya di situ ada kesedihan. Bila mana lisannya rusak, lisannya suka caci maki orang, bakat alaihi nufus. Begitu kata kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nashihul Ibadnya. Beliau mengutip daripada penafsiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang ayat zaharal fasadu fil barri wal bahr. Wa idza fasadal qalbu, tapi ketika hati seseorang yang rusak, hati seseorang itu ada kebencian, hati seseorang itu ada hasud, hati seseorang itu ada bukhut, bakat alaihil malaikah, maka yang menangis bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Salat yang kita kerjain, tadarus Quran yang kita baca, ibadah yang kita lakukan, semua nanti ibadah tersebut akan jadi seperti habaan mansura, debu yang ketiup angin. Ibadah yang kita kerjain pahalanya buat orang yang kita hasudin, bacaan Quran yang kita baca pahalanya buat orang yang kita dengkiin, sedekah yang kita berikan pahalanya buat orang yang kita benciin. Kita nol besar, nggak ada. Nah, makanya di sini penting buat kita, wallahualam, semuanya nggak lepas daripada kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya buat makalah tadi pada asar karena memang terus terang kondisi saya agak sedikit kurang fit sebenarnya. Jadi Rabu kemarin saya habis dicabut infusan, ya. Terus pagi tadi pun saya jadi khusus suntik untuk menghilangkan nyeri di lambung pagi tadi. Jadi karena memang sudah wajiban, saya pikir ketemu hanya sebulan sekali, kalau lebur ketemunya bulan depan kalau ada umur, kan gitu. Gitu ya, orang harus ke situ Pak mikirinnya. Kalau ada umur, kalau nggak ada umur nggak ngaji jadinya, kan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Dan lagi-lagi contohnya itu diperlihatkan di sekitaran kita sekarang, di sekitaran kita. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kata Imamul Ghazali, ya, ini dalam Risalatul Mu'awanah kalangan Imam Abdul Al-Haddad mendefinisikan tentang akhlak, tentang adab, ya. Tentang akhlak, atau bahasa kitanya itu adab. Bahasa sekarang itu sebutnya etika, budi pekerti, ya. Husnul khuluqi, akhlak yang bagus adalah hayatun rasikhatun, rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'alul jamilah, yaitu satu perilaku yang tertancap dari hati tersebut kemudian tergeraklah anggota badan menghasilkan perilaku yang bagus, sopan santun yang baik. Jadi akhlak itu timbulnya dari hati. Akhlak itu adalah tabiat dan tidak muncul dengan sendirinya kalau kita tidak terapkan dari masih kecilnya. Makanya nih bapak-bapak jangan kalah nih sama anak-anak.
Wah susah Pak Ustadz, udah dibilangin. Jangan. Tegur. Bagian dari akhlak. Karena begini Pak, Ibnu Mubarak bilang begini, man tahawanal adab ubdulia bitarkis sunan. Orang yang kagak punya adab, yang kagak punya akhlak, yang kagak ada hormat sama yang lebih tua, dibilangin kagak ngedenger, pura-pura budak. Man tahawanal adab ubdulia bitarkis sunan. Dia bakal berani ninggalin perkara sunnah. Kalau udah berani ninggalin perkara sunnah, waman tahawana sunan, dia udah ngentengin sunnah, ubdulia bitarkil faraid, dia bakal berani ninggalin sholat yang wajib. Johor nggak dikerjain, alasannya karena sekolah siang. Asar juga nggak dikerjain karena capek, pulang udah sore, mentok di maghrib. Isya subuh bahkan dia nggak kerjain sholat 5 waktu. Kalau sudah waman tahawana bitarkil faraid, udah menganggap biasa meninggalkan sholat wajib, ubtulia bihirmanil ma'rifah, maka dia akan terhalang untuk mengenal Allah. Walhasil nanti matinya bakal jadi su'ul khotimah. Ada penting Pak. Kita nggak kepengen anak-anak kita mati su'ul khotimah kan? Ini buat yang muda-muda nih, pengen mati husnul khotimah. Oh, saya masih jauh Bang, masih muda. Berapa banyak anak-anak muda yang mati belum waktunya? Kalau kayak buah kelapa tuh masih pentil udah jatuh. Betul nggak? Emang kudu ada yang begini ngaji mah. Ya, jangan lembek baik. Bilangin tadi ya, ongkoh main HP. Tempat wudhu baru segentak baru pada wudhu dah. Oh, maaf saja. Saya nggak pegel, saya orangnya pegel. Ya. Paling pegel sih ingat orang model begitu tuh. Ya. Jadi kuncinya ada pada akhlak. Jadi akhlak itu bukan cuma buat orang awam doang, orang alim pun mesti punya akhlak. Bagaimana kealimannya membuat dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Sikap dia kepada orang jahil, orang yang tidak paham tentang agama, kepada orang yang miskin, orang yang fakir, orang alim itu mesti sikapnya kayak gimana? Begitu. Nah, ini saya dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, saya sudah kasih ininya di grup, saya share tadi, tinggal dibuka aja nanti makalahnya. Ya. Wa an Ziyad ibn Hudair rahimahullah ta'ala qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Dari Ziyad ibn Hudair rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala, telah berkata li kepadaku Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kalian perkara yang bisa merusak agama Islam? Tahu enggak apa saja atau siapa saja para perusak agama Islam itu? Ini bukan kata saya, tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab yang bilang kepada Sayyidina Ziyad ibn Hudair, ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ dijelaskan ada firqah yang najiyah, ada firqah yang memang 73 aliran di situ, bahkan 10 ciri-ciri kiamat di situ ada semua. Yang pertama adalah zalatul alim, rusaknya ucapan orang alim, rusaknya ucapan seorang ustadz, rusaknya ucapan seorang kiai. Nyata enggak apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari? Sama enggak? Zalatul alim. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika menasihati orang,
Itu enggak di depan umum, Pak. Ada orang salah nih, satu orang ditegur, enggak, dipanggil sini, ngomong empat mata. Itu enggak, dibilangin pelan-pelan. Oh begitu salahin, ya. Enggak langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hanya mencocokkan dengan kejadian, ya. Ini yang pertama udah ada kan, zallatul alim. Itu kata siapa tadi? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, para perusak agama Islam nih, kata Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, wajidalul munafiqi bil kitab. Orang munafik yang pinter baca kitab, dijadikan kitab itu bukan untuk menyebarluaskan agama Islam, melainkan untuk mendebat orang yang tidak sejalan dengan dia. Sampai sini paham? Dan jadi nggak? Jauh sebelumnya udah ditulis sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kita ini punya ilmu buat diamalkan. Adapun perkara khilaf itu ada tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, ada tanggung jawabnya di akhirat. Yang tidak ada istilah toleransi itu dalam segi akidah. Kalau dalam masalah mohon maaf antara yang tahlil dengan yang enggak, baca maulid dengan yang enggak, itu masalah furu, masalah khilaf, nggak usah diperdebatkan. Gitu. Ya. Patokannya kalau kita pengen tahu, ya, orang-orang yang bersama Nabi itu seperti apa, kan kita tahu ayatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi itu tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap budayanya, jangan sampai masuk ke anak istrinya. Begitu. Terus sikapnya sesama muslim bagaimana? Ruhama'u bainahum. Sesama kaum muslimin dia saling asih, saling asah, saling asuh. Itu sikapnya. Ya. Makanya iman dan ilmu itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilepas. Iman saja tanpa ilmu, maka rentan dia akan tersesat. Ya. Segala apa baik percaya? Dulu, nggak tahu sekitar tahun 2015 atau tahun berapa tuh. Ada orang riadoh di satu gunung, zikir, wirid, sampai mendapatkan bisikan bahwa kamu sekarang sudah menjadi seorang rasul, katanya. Ngaku rasul. Namanya Epen Jahrudin. Lah masa rasul Epen Jahrudin? Dia punya 4 sahabat setara dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Ali. Astagfirullahaladzim. Ini ada, Pak. Bukan omong kosong. Kalau nggak percaya tanya sama guru kita dah. Di tahun berapa beliau persis tahunnya. Dan itu bukan jauh di kita. Bahkan untuk daerah kita nih, mohon maaf nih, ya, ada 2 orang yang ikut. Aneh nggak? Iman saja tanpa ilmu rentan tersesat. Ilmu aja tanpa iman gampang nyalahin orang. Ya, jadi ilmu dan iman ini nggak boleh lepas, Pak. Nggak boleh lepas. Dua-duanya harus seimbang. Jadi yang pertama apa tadi, para perusak agama, rusaknya ucapan orang alim. Yang kedua, orang munafik yang menjadikan kitab itu sebagai sarana untuk berdebat. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin, ya, menerapkan hukum yang menyesatkan, yang menyengsarakan bagi penguasa untuk
rakyatnya. Terjadi nggak? Tiga-tiganya udah jadi. Menerapkan hukum yang bikin susah pada pemimpin-pemimpin yang dolin, yang tersesat. Ini bukan kata saya hanya sambung lisan dari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di sini ditambahkan, ya, kalau kita pengen tahu orang alim itu, ada seorang raja memberikan surat kepada Harun ar-Rasyid radhiyallahu an. Idza alimta ilman, jika memang kamu mengetahui satu ilmu, fal yaro alaika asaruhu, maka hendaknya ilmu tersebut akan memberikan bekas kepadamu, memberikan pengaruh, rasa segen. Terus kemudian wasakinatuhu, ada ketenangan. Jadi orang lihat kita tuh kayaknya ini orang nggak punya masalah hidupnya, ya. Gua sama dia mengeri, ngapa tahu? Begitu. Akibat ilmu yang ada pada dirinya. Jadi ilmu tersebut akan membuat dia disegenin sama orang. Maksudnya disegenin ini apa ya bahasanya? Jadi orang itu teh mau melakukan sesuatu teh malu. Ya. Bawaannya tenang, hidupnya wasamtuhu wa waqaruhu, kemudian ketenangan, kewibawaan, kesantunannya, wahilmuhu, santunnya ada. Jadi ilmu itu membawa dia menjadi jiwa yang tenang, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang berwibawa. Itu karena ilmu, ya. Landasannya mana? Al ulama warasatul anbiya, kata raja di dalam suratnya untuk Harun ar-Rasyid. Karena ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Umat-umat terdahulu sama nabinya pada segen-segen, Pak. Para sahabat nggak berani ketika ngobrol dengan Nabi, menanggahkan kepala, nggak berani. Saking haibahnya Nabi SAW seperti itu. Gitu. Ya. Nah kalau kita mah enggak, Pak. Jangankan bapak-bapak, saya aja yang ngajar di rumah sama baik, bocah, ya, orang didengar, mohon maaf ya, apalagi modelan kita orang, gitu ya. Anak sekarang tuh sama guru-gurunya pada berani, ya. Guru galak sedikit apa? Wah, lagi saya ngaji zamannya sapu ijuk berapa kali patah, gitu ya. Tapi dari situ kita kelihatan hasilnya ini kayak gini nih, ya. Ya, saya pernah dioncok, Pak, sama orang tua gara-gara anaknya si omelin, gitu kan. Saya bilang, ini anak datang sini kayak jelangkung, datang kagak diundang, pulang kagak diantar. Ya, nganterin ngaji anaknya doang datang, orang tuanya nggak ada. Giliran berantem sama bocah, saya yang kena sasaran, gitu. Kalau kita balikin bayaran kagak, tinggal ngaji doang, gitu kan. Listrik gua yang beli. Gitu, kacau kagak? Gitu nggak? Kacau gitu. Bagus kita punya kerjanya di Yamaha. Coba kalau bukan di Yamaha, masya Allah, Yamaha kuasa gitu ya. Iya, iya nggak? Lah ya maha kuasa. Siapa lagi aja? Nggak ada nol, nggak ada digitnya lagi itu mah. Orang-orang makan kita makan gitu, orang-orang pembelian kita juga sama, alhamdulillah gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau orang yang berilmu itu ilmunya akan membawa dia menjadi santun, ilmunya akan membawa dia menjadi jiwa yang tenang, ilmunya akan membuat dia menjadi lebih berwibawa. Itu karena ilmu. Nah, cuma untuk bisa memiliki ilmu itu nggak bisa dengan cara instan. Cukup dengan ngebaca, beli kemudian kita baca. Dalam Bahjatul Wasail
Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitonun. Orang yang belajar kagak memiliki guru, fa syaikhuhu syaitonun, maka gurunya adalah setan. Pemahamannya berdasarkan apa namanya? Akalnya. Jadi dirumusin dengan paham menurut akal dia, menurut logika dia, bukan perbandingan lagi dengan ilmu. Dalam Nasuihul Ibad, mani tasawwam bi aklihi dhalla, orang yang patokannya hanya kepada akal, maka dia bakal rentan tersesat. Gitu. Banyak, Pak. Makanya boleh kita beli buku, boleh silahkan kita baca-baca, ya. Tapi ketika kita nggak paham, kita tanya. Atau misalkan kita ngaji nih, ngaji misalkan kitab fikih, ya, dikasih bukunya satu-satu, ya, kemudian kita baca-baca. Kalau baca semuanya ke depan silahkan, tapi mutolaah yang diulang-ulang apa yang udah pernah kita pelajari nih, itu mesti diulang-ulang terus, gitu. Karena ke depannya kalau kita udah baca semua, nanti kita udah tahu, gue mau udah baca ini, udah tahu rukun sholat sekian jumlahnya, dibagi lagi sekian, udah tahu. Sementara secara prakteknya kita nggak ngerti, belum paham, gitu. Makanya di sini dalam Tadkiratus Sami, min adamil baliyati tamsyikhus sahifah, sebagian musibah terbesar ialah dijadikannya sahafiyah sebagai guru. Sebagian musibah yang terbesar, tahu sahafiyah? Sahafiyah itu orang yang senang baca, apalagi yang dibaca itu buku-buku agama, ya, buku tentang makrifat, buku tentang ini, akhirnya dia bisa berbicara karena emang orangnya pinter ngomongnya, ya kan? Basic belajarnya dia dari mana, pesantrennya di mana, nggak pernah kita lihat, hanya karena pinter ngomong dan rajin baca doang, ya. Musibah terbesar adalah min azamil baliyah tamsyikhus sahifiyah. Di antara sebagian besar musibah, ya, apa, di antara sebagian musibah terbesar ialah dia menjadikan seorang sahafiyah, orang yang senang baca, ya, yang belajar cuman melalui lembaran buku, diangkat menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru. Nah, itu bahaya. Kan dulu ada, saya mah cuma sebatas baca, nggak ada gurunya, nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu, jangan, ya. Makanya di sini kan ada tahsin suratul Fatihah, ya, yang bersanad, bagus, karena memang yang kita butuhin itu sanad, itu penting, ya, penting sanad itu, gitu. Telisik dulu kita guru ini yang ngajar ini dari mana, gitu, ya. Jangan main asal comot baik. Kalau main asal comotnya gimana, ya. Saya kasih contoh begini, misal ketika ada orang sholat, ya, sendirian nih, kemudian kita mau ngemakmum, kan di situ dianjurkan untuk menepuk pundak orang yang sedang sholat. Pertanyaannya, kapan waktunya menepuk? Apakah setelah takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram? Apakah setelah takbiratul ihram atau sebelum? Coba. Nah, ini masalah, saya bikin 3 lembar dengan rujukan dari pertama Takbiratus Sadidah, Sapinah, termasuk I'anatul Thalibin saya ambil juga. Bagaimana? Kebanyakan sebelum. Yang sebelum ini benar apa salah? Yang sebelum ini benar apa salah? Kita berbeda boleh, ya? Ya boleh, ya. Kalau saya berdasarkan apa yang ada, yang saya pelajarin, catatannya pun ada, ya. Bahkan di sini ada filenya, boleh saya rangkum, ya, penjelasannya.
dengan apa namanya, referensi yang jelas. Kalau yang saya pelajari, menepuk itu dilakukan sebelum kita takbiratul ihram. Kenapa? Karena kalau setelah takbiratul ihram itu kita sudah mulai sholat, ya, sudah mulai sholat. Dan mengangkat tangan untuk menepuk daripada pundak orang yang sholat itu bisa membatalkan sholat kita, karena bergerak 3 kali gerakan yang besar. Nah, bagaimana hitungan gerakan 3 kali yang besar? Itu ada dalam At-Takriratus Sadidah penjelasannya. Ya. Gerakan yang kedua ittisal nyambung dengan gerakan yang ketiga, dan yang ketiga nyambung dengan gerakan yang kedua. Contoh begini, Allahu Akbar, kemudian kita nepukin di depan. Dari sini ke pundak orang yang sholat depan kita udah 2 dihitungnya. Baik lagi ke sini udah 3, gitu. Ya, itu yang saya dapat. Jadi hitungan 3 ini bukan di Sapinah, bukan juga di kitab yang lain, tapi adanya dalam At-Takriratus Sadidah, gitu. Ya. Di mana ya? Dulu, ya. Saya sudah ini kemarin. Ada filenya sudah jelas. Oh, udah hilang sini, hapusnya. Baik, itu nanti gampang. Kita lanjutin lagi, ya. Yang terakhir, udah masuk Isya belum? Ya. Jadi pentingnya ilmu dan akhlak itu adalah sesuatu yang gak bisa dipisah. Imam Ruwaim ini masih dalam kitab yang sama, Adabul Alimi wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya. Imam Ruwaim rahimahullah, beliau berkata, ya bunaya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmu yang ada padamu itu seperti garam, wa adabaka daqiqan. Ini pesan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk murid-muridnya dan para pecintanya. Ya, kita kan muhibinnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya enggak? Dalam kitabnya Adabul Alimi wal Muta'alim, ya, beliau bilang, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmu yang ada padamu itu seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adab atau akhlak sebagai tepungnya. Kalau misalkan garam dan tepung ditempatkan pada wadah yang sama dengan takaran yang pas, hasilnya enak nggak? Enak. Tepung mulu, garamnya kagak ada, nggak enak. Ya. Akhlak kagak ada ilmunya, tetap nggak bagus. Mau sorbanan kayak gimana juga, kalau nggak ada ilmunya tetap salah. Kita diharamkan untuk cium tangan orang kafir. Kita cium tangan pakai sorban, pakai gamis lagi. Gitu. Ya. Ilmu itu penting. Kemudian ilmu tanpa adab juga sama. Ilmu banyak, adab nggak ada. Senangnya ngedebat, orang harus sama dengan dia. Senangnya nyalahin orang, dia yang benar. Ini kata Mbah Hasyim Asy'ari dalam Adabul Alimi wal Muta'alim, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmu yang ada padamu seperti garam,
wa adabaka daqiqan, sementara adab atau akhlak itu seperti tepung. Kalau ilmu dan adab udah ada pada diri seseorang, berdakwah itu nggak capek, Pak. Ngajak orang tuh nggak capek, nggak harus teriak-teriak, nggak harus banyak ngumpulin dalil. Cukup dengan adab kita, dengan akhlak kita, sholat kita rapihin, akhlak kita rapihin, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, dengan muamalah juga kita pelajarin, dengan sendirinya orang bakal ngikut. Dilalatul hal afsahu min dilalatil maqal, ngajak orang dengan praktek lebih kena ketimbang dengan teori. Simpelnya begitu. Ya. Ayo kita ini habis subuh kita tadarusan. Ya, orang udah kumpul dia pulang. Kira-kira dakwah begitu sampai enggak? Enggak. Enggak sampai. Ayo jaga ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, Wataniyah, jaga. Sementara dengan orang yang enggak sejalan dengan dia, waliyadzubillah. Nah, ini pentingnya antara ilmu dan adab. Jadi apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, baik dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Adabul Alimi wal Muta'allim, ataupun dalam Kitab Qiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, Syekh Burhanuddin Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani, ada diambil dari 3 sumber. Ya. Ini berkaitan dengan adab, dengan akhlak. Jadi pentingnya kita belajar adab, khusus untuk anak-anak muda nih, anak-anak remaja. Ya, kalian kalau nggak bisa diatur sama orang yang lebih tua, mau siapa yang ngatur? Ya, mau siapa yang ngedidik, mau siapa yang ngajarin? Jadi beruntung kalau kita salah masih ada yang ngingetin. Ya, tapi ketika kita salah kemudian dibiarin, ente harus takut. Ya, sama juga ente dijerumuskan, ketika ente terjerumus tapi ente diselamatin, ente nolak. Makanya dalam hal ini mohon maaf kalau saya tadi agak sedikit tegas, ya, karena saya orangnya nggak bertahan orangnya, gitu ya, nggak bertahan saya orangnya. Saya rasa cukup itu saja kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.